Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimakumullah, mempelajari tauhid adalah kewajiban kita terus menerus, tiada henti. Siapa orangnya? Kita umat. Kita terlalu banyak kesibukan. Kita terlalu banyak godaan di sekeliling kita, fitnah, syahwat, syubhat. Terlalu berat. Kalau tidak terus menerus diperhatikan, terbawa kita. Oleh sebab itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, ucapan orang bahwa tauhid kita sudah paham. Perkara tauhid paham, kita sudah mengertilah perkara akidah, terutama akidah uluhiyah, asma wa sifat, kita sudah mengerti prinsip-prinsipnya. Yang penting nggak boleh syirik dengan berbagai bentuknya. Yang penting kita harus beribadah kepada Allah saja, mengingkari segala beribadah kepada selain kepada Allah. Titik, selesai. La wallahi, tidak cukup dan tidak hanya itu. Perkataan orang bahwa tauhid kita telah paham adalah termasuk tipu daya syaitan. Ucapan mereka tauhid telah kita mengerti adalah tipu daya syaitan. Disebutkan bahwa Al-Imam Muhammad Ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullah menulis kitab Tauhid, Thalathatul Usul, Kasyfus Syubhat dan yang lain. Suatu ketika beliau hendak mengajarkan kembali kitab Tauhid. Kitab Tauhid ma'ruf, matan dari Fathul Majid dan syarah yang lain, untuk kali yang kesekian, yakni beliau sudah khatamkan kitab ini kepada murid-muridnya sudah sekian kali. Selesai dari awal hingga akhir, beliau ulangi lagi dari depan. Fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub dan seterusnya. Diulangi lagi dari depan. Padahal mereka sudah khatam sekian kali, bukan sekali dua kali. Sekian kali sudah khatam. Diulang lagi oleh beliau imam. Wa ma yaqiduha illal alimun, tidak akan mengerti pentingnya perkara ini kecuali orang-orang yang berilmu. Kitab yang tampaknya remeh, yang tampaknya di mata kita sudah paham. Tauhid kita mengerti prinsipnya. Sehingga salah satu dari murid beliau, dia katakan, wahai imam, tauhid fahimnahu. Tauhid kita sudah paham, kita sudah mengerti, sudah sekian kali hafal. Kita ingin yang lain. Tertegun beliau, dan beliau minta waktu beberapa hari kepada mereka. Jadi murid-muridnya imam Syekhul Islam rahimahullah. Murid yang langsung duduk di hadapan beliau, mendengar tauhid, mendengar penjelasan kitab tauhid langsung dari lisan beliau. Setelah beberapa hari, beliau duduk di tempat majelisnya seperti sedia kala. Beliau sampaikan kepada mereka bahwa di desa beliau, Dir'iyah,
terdengar berita, ini muridnya pada duduk, pada dengar bahwa ada orang yang menyembelih kambing. Ketika dia bangun rumah, ini untuk keselamatan atau supaya tidak diganggu oleh jin-jin jahat, dia sembelih binatang untuknya. Syirik penyembelihan itu selain Allah. Mendengar itu, mereka semua terdiam. 1000 bahasa mereka diam. Tetapi kemudian kata beliau, di desa lain didapati seorang anak yang kedapatan berzina dengan ibu kandungnya sendiri, menzinai ibunya. Mendengar itu mereka, murid-murid beliau, takbir. Mereka mengingkari itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan besar. Allahu Akbar, yani bagaimana bisa mungkin seorang anak menzinai ibunya? Jiwa mereka menolak, fitrah mereka menentang perbuatan itu. Kata beliau, subhanallah, kalian yang kemarin berkata tauhid kami sudah paham, tauhid kami sudah mengerti, dan sekian kali hatam kita bertauhid. Seperti ini kalian. Dosa besar, dosa besar harus dibenci dan diingkari. Tapi bagaimanapun juga kedudukannya di bawah syirik. Kemusyrikan jauh lebih keji. Syirik jauh lebih besar dosanya. Ketika kalian dengarkan kemusyrikan, kalian diam. Tidak ada pengingkaran, tidak ada fitrah yang menentang. Tetapi ketika kabair, dosa besar yang kalian dengar, kalian takbir dan segera kalian respek, pengingkaran, reaksi kalian mengingkari semua itu. Mana nilai tauhid? Seakan dosa besar itu bagi kalian lebih berbahaya daripada syirik billah. Serendah itukah nilai kesyirikan bagi kalian? Seremeh itukah? Seakan lebih berbahaya dosa besar, zina. Mana yang kalian katakan tauhid kami sudah paham, tauhid kami sudah mengerti. Fala haula wala quwwata illa billah. Oleh sebab itu kata Syekh Shalih hafizahullah, ucapan orang tauhid kami pahami tipu daya syaitan. Beliau tidak pernah henti dari pengajian kitab tauhid. Demikian pula para a'imah, para ulama setelahnya, termasuk para ulama tauhid Najd, tidak pernah berhenti. Salah satunya adalah Syekh dari Syekh Shalih Al-Syekh, yang ketika tamat untuk kesekian kalinya beliau ulangi syarah kitab tauhid. Salah seorang muridnya mengatakan, ya Syekh, kitab tauhid kami sudah mengerti, lewat sudah. Ini tinggalkan, kaji yang lain. Ditendang oleh Syekh itu dan marah besar beliau. Demikian pula Syekhul Islam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah tidak pernah berhenti dari Fathul Majid sepanjang hidup beliau.
dari awal kita hingga akhir. Selesai kembali beliau ke awal kita hingga akhir, kembali lagi, terus demikian, tidak pernah henti. Karena lemahnya jiwa, lemahnya kita, lemahnya qalbu, rentan, banyak godaan di luar, banyak fitnah, banyak syahwat, banyak syubhat. Kalau tidak terus menerus diperhatikan, kalau tidak terus menerus dirawat, terancam kesuburan iman kita, terancam kesuburan tauhid kita di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu pula kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan ini dari awal risalah, dari awal kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. 8 tahun, 14 tahun di Mekah, beliau terus berdakwah kepada tauhid. Seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau awal Islam datang tiba-tiba menyatakan haram khamr, haram zina, haram mencuri, mereka orang-orang Arab akan menyatakan, demi Allah saya tidak akan meninggalkan khamr, demi Allah tidak akan meninggalkan zina. Karena itu mereka senangi dan biasa mereka lakukan. Tetapi ditanamkan tauhid ini kepada kalbu mereka, sehingga tercongkel semua syubhat kemusyrikan, tertanam di dalam kalbu mereka tauhid yang suci dan murni. Begitu tertanam, syariat turun. Orangnya telah paham konsekuensi daripada tauhid. Dengan mudah diharamkan khamr, diharamkan judi, diharamkan zina, ini itu, diperintah sholat, diperintah ini, perintah jihad sekalipun, mereka sami'na wa ata'na, siap. Sebagai dasar dan fondasi telah tertanam kokoh dalam kalbunya tauhid. Sangatlah penting, nyawa bagi kehidupan kita. Maka setiap dakwah, kalau mereka ingin dakwahnya berhasil, dakwahnya jaya, maka hendaklah mementingkan tauhid, memfokuskan dan terus menerus mengajarkan tauhid kepada umatnya, sebagaimana para nabi dan para rasul berdakwah kepada umatnya. Malakum min ilahin ghairu, kenapa kalian enggan atau kenapa kalian beribadah kepada sesembahan lain selain Allah? Dicela, diingkari oleh para nabi itu peribadatan kaumnya kepada selain Allah, dan itu diucapkan oleh para nabi semuanya, mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat seorang rasul berdakwah kepada umatnya agar kalian semua beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkan segala bentuk peribadatan kepada selainnya. Semua para nabi bermisi yang sama,
Nuh, Allah kisahkan dalam surat Nuh di surat Nuh ayat kedua, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, agar kalian beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya dan taati aku, dan seterusnya. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah ampuni dosa-dosa kalian, dan seterusnya. Allah perintahkan atau Allah kisahkan bahwa Nabi Nuh memerintahkan dan mengajak berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah kamu menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahanmu, sebagai Tuhanmu yang kamu ibadahi? Sungguh aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata, diingkari kemusyrikan bapak dan kaumnya. Nah, bertentangan dengan tauhid. Sampai Allah katakan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim, wahai kaumku, aku berlepas diri, aku benci, aku musuh dari segala yang kalian sekutukan Allah dengannya. Demikian dalam surat Al-An'am 74 dan selanjutnya. Demikian pula Allah kisahkan tentang nabinya di dalam surat Maryam, juga di beberapa surat yang lain, di surat Al-Baqarah. Dan para nabi, para rasul, begitulah dakwah mereka kepada kaumnya, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut, Nabi Yusuf, masing-masing sama mementingkan dan memfokuskan dakwahnya kepada tauhid, karena mereka tahu ini adalah poros inti dari kebahagiaan mereka, akar bagi tumbuhan Islam, iman di dalam tauhid.